Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Asyila Franti Putri, mahasiswi dari Prodi Ilmu Perpustakaan PAUB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai saya dengan judul Pentingnya Instrumen Arsip Dinamis. Nah, sebelum kita membahas tentang instrumen arsip, terlebih dahulu kita akan membahas tentang arsip dinamis. Seperti yang diketahui, arsip dinamis atau disebut juga sebagai record merupakan arsip yang masih dipakai dalam kegiatan operasi suatu organisasi. Jadi arsip tersebut akan terus dipakai selama organisasi tersebut akan melakukan suatu kegiatan. Nah, arsip dinamis sendiri itu dibagi lagi ke dalam 3 kategori, yaitu ada arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Arsip vital merupakan arsip yang keberadaannya sangat penting dan termasuk ke dalam persyaratan dasar untuk keberlangsungan suatu operasional sebuah organisasi. Nah, arsip ini tidak dapat diperbarui dan tidak dapat digantikan juga jika hilang atau rusak. Berikutnya yaitu ada arsip aktif, itu merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi atau dipakai secara terus-menerus dan ditempatkan di unit pengolahan. Nah, yang berikutnya itu ada arsip inaktif, yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun dan biasanya disimpan di unit kearsipan. Tetapi arsip inaktif ini bukan berarti arsip yang akan nanti dimusnahkan. Hanya saja dia disimpan karena dari penggunaannya itu tidak terlalu digunakan. Nah, dalam sebuah organisasi, mereka bisa saja memiliki puluhan, bahkan hingga ratusan arsip, baik dari arsip dinamis maupun dari arsip statis, yang berkaitan dengan operasional organisasi tersebut. Nah, jenis arsip yang beragam, ini juga memerlukan aturan pemakaian dan penyiapan yang beragam pula. Nah, bagaimana sih kita cara mengaturnya? Nah, untuk itu, diperlukan sebuah proses tambahan ya, atau proses lain. Instrumen-instrumen pendukung lainnya agar pengelolaan arsip menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, di sini ada istilah yang bernama instrumen arsip dinamis. Tujuan dari instrumen arsip dinamis itu, dia untuk mendukung proses pengelolaan rekod atau arsip dinamis menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, instrumen arsip dinamis itu terdiri dari 4 unsur. Yang pertama ada tata naskah dinas, yang kedua ada klasifikasi arsip, yang ketiga ada jadwal retensi arsip, yang keempat ada sistem klasifikasi keamanan dan akses. Nah, yang pertama ada tata naskah dinas. Dalam lingkup pengelolaan arsip dinamis, tata naskah dinas adalah pengaturan informasi tertulis terkait dengan komunikasi tertulis yang efektif dan efisien, serta ketersediaan arsip dinamis yang autentik dan reliabel di lingkungan penciptaan arsip. Nah, ini artinya tata naskah dinas berfungsi untuk menjamin keaslian dan konsistensi sebuah arsip, serta mengatur standar mulai dari pembuatan hingga penyimpanan arsip. Yang berikutnya ada klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip adalah sebuah pengaturan arsip dalam unit-unit pengelompokan untuk menyiapkan perencanaan tata berkas. Arsip yang ada akan dikelompokkan sesuai dengan tipe klasifikasi yang digunakan. Misalnya, klasifikasi berdasarkan ciri fisik, seperti ukuran atau warna, atau juga dari informasi dari arsip tersebut. Klasifikasi arsip dapat digunakan sebagai pedoman untuk menata baik fisik maupun informasi arsip sehingga mampu merekam dan merekonstruksi kegiatan secara utuh
dan faktual dari proses pelaksanaan organisasi. Berikutnya ada jadwal retensi arsip atau yang biasa disingkat menjadi JRA. Nah, JRA adalah daftar yang berisikan sekurang-kurangnya jangka waktu atau retensi suatu arsip, jenis arsip, dan keterangan yang berisikan rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan, yang digunakan dan juga digunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Pada tahap ini, arsip akan ditinjau kembali apakah arsip tersebut masih relevan atau penting sehingga harus disimpan, atau arsip tersebut harus diperbarui, atau bisa juga arsip tersebut dipindahkan karena intensitas penggunaannya yang berkurang dan menjadi arsip dinamis inaktif. Atau bisa pula jika arsip tersebut memang sudah tidak diperlukan lagi dan tidak digunakan lagi, dan memang sudah pada masanya untuk dimusnahkan, maka arsip tersebut dapat dibuang atau dimusnahkan. Yang terakhir ada sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis atau dapat disingkat pula menjadi SKK-AAD. Nah, SKK-AAD ini merupakan aturan pembatasan hak akses terhadap fisik arsip maupun yang secara digital dan informasi sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan arsip dengan tujuan untuk melindungi hak dan kewajiban pencipta dan pengguna arsip. Jadi pada tahap ini, arsip itu akan ditentukan siapa saja yang dapat mengaksesnya dan bagaimana cara mengaksesnya. Nah, arsip dinamis secara umum akan melalui proses penciptaan, mulai dari tahap pembuatan hingga tahap penyusutan arsip. Tetapi dalam praktiknya masih ada beberapa yang belum mengelola arsip dinamis secara efektif dan efisien. Sehingga pemanfaatan arsip dinamis sebagai sumber informasi dan pendukung mekanisme akuntabilitas belum dimanfaatkan dengan baik. Hal ini terjadi karena masih kurangnya pengelolaan arsip yang dibantu oleh 4 instrumen elemen kearsipan tadi. Jadi masih banyak pengelolaan arsip yang belum memanfaatkan semaksimal mungkin instrumen arsip yang ada. Seperti misalnya tata naskah dinas yang berkaitan dengan otentisitas dan reliabilitas suatu arsip. Yang berikutnya ada klasifikasi arsip yang berkaitan dengan pengelompokan jenis arsip berdasarkan kriteria tertentu untuk memudahkan penggunaan arsip dinamis. Yang berikutnya ada JRA atau jadwal retensi arsip yang berfungsi untuk mengatur dan meninjau ulang arsip yang ada agar arsip yang penting dan tidak penting tertata sehingga kegiatan suatu organisasi dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir ada SKK-AAD, yaitu Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip yang berfungsi untuk menjamin keamanan arsip dan mengatur akses terhadap arsip tersebut. Nah, oleh karena itu, keempat instrumen arsip tersebut itu perlu dijalankan dan dilaksanakan dengan baik agar arsip dinamis dapat dimanfaatkan dan digunakan semaksimal mungkin oleh organisasi. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas waktunya.